Tapi diralat ya, bukan peserta. Saya juara. Jangan lo Circle 9 Naga Wijaya. Bukan. Esensinya tuh nyepi itu ada 4 larangan yang tidak boleh dilakukan. Namanya catur berata penyepian. Nikahan gue tuh dulu 2, 3, 4 April. Iya, 3 hari kayak Java Jazz. Gue ada salah satu orang Bali yang gak suka pergi ke Bali. Kenapa? Mahal. Selamat datang di Tos Serba. Terima obrolan serba ada. Kasuta, welcome back to Tos Serba. Gimana rasanya kedatangan yang kedua ini? Kalian tidak ada bintang tamu lain sih. Relasinya tambah sedikit sekali. Enggak ya? Yang ini yang masuk budget. Yang bisa-bisa aja. Ketahuan gue banyak waktu luangnya ya. Datang langsung. Yes, ya tapi kan? senang bisa kembali lagi. Terima kasih Kak Sute. Sama-sama dong. Ngomong kita refresh lagi ya. Siapa tahu pelanggan kita nggak ada yang tahu nih. Nah, Ya kan kalau sekarang Gen Z kan gak relate ya kan. oh mereka belum lahir. Mereka belum lahir Tidak kan tahu pada saat siapa itu. saya. Nah nih ya Kak Sute itu adalah salah satu peserta. Dulu ada namanya ajang pencarian bakat Akademi Fantasi Indosiar. Tapi diralat ya, bukan peserta. Saya juara. Juara satu ya. Juara 1 di AVI season ketiga. Avi season ketiga. Ya. Sumpah itu gue sampai datang sih Kak ke ke rumah karantina lo. Gue tahu banget. Tahun 2004 itu lu udah boleh pergi-pergi. Udah, gue sampai baik. kayak pulang sekolah nggak bolos ya. Pulang sekolah kan deket ya dari sekolah gue samperin. Oh, anak Cibubur. Iya. Oh, baik. Gue tahu itu setelah clubhouse maju dikit putar balik sebelah kiri. Ada patung-patung singa. Iya, ya. bener kan. Terus gue kayak, mana nih mereka gitu. Apa sih yang lu harapkan dengan datang ke situ tuh apa sih? Iya karena kan gue gak bisa datang ke Taman Mini Indonesia ini kan dulu di situ kan. Iya. Iya kan, tahu kan Di gue. Teater Tanah Airku. Iya, gue tuh tahu banget soal Avi, soalnya gue ngikutin banget. Oh, Avimania rupanya. Gue Baik. terhenti sampai di eranya Bojes sama Tiwi. Oh ya. Iya kan, gue sampai tahu tuh. Ya. Gue tuh sampai tahu kayak mereka tuh deket gitu kan. Enggak sih. Bukan Avimania, dia Davis Mania. Tapi gue bangga loh. Maksudnya setahu gue si Kasuta ini salah satu juara dari sekian season ya. Iya. Yang pertama dari Bali ya. The one and Betul, only yang dari betul. Bali ya. Ya, kalau juara, iya the one and only. Tapi sebenarnya dari semua season itu ada gak peserta dari Bali juga? Ada. Oh, ada juga. Jadi kebetulan emang di AVI 3 itu ada Bali, Denpasar itu adalah salah satu kota audisi baru. Enggak, tapi kayaknya namanya yang ini cuma lo doang kan Kak. Putus itu yang lain mungkin dari iya audisinya dari Bali, tapi kayaknya Jadi orang Bali asli gak sih? Asli. Jadi setelah era gua itu ada namanya Dewa. Dewa itu ponakannya Dewa Bujana. Di Oh, bukan AVI yang Dewa angkatan 19. bukan, beda. Di angkatannya si Bojes sama Tika Tiwi itu ada namanya Dewa. Itu sekarang dia di Bali, masih nyanyi juga. Terus setelah itu ada namanya Dian Avi. Itu kebetulan masih saudara lah sama gue, sepupu. Ya Bali kan segitu-segitu aja. Jangan-jangan lu ya Kak ininya ya. Ini nih. Jarur Ordal emang itu. Enggak. Enggak, tapi itu murni mereka ya. Murni memang audisi dari dulu. Ya gue termasuk yang beruntung jadi peserta pertama dari Bali. dari Bali yang bisa jadi juara pertama lah bisa dibilang dari kota yang audisi yang baru ini gitu. Tapi sebenarnya gue jadi punya satu fakta nih, ternyata orang Bali tuh jago nyanyi ya. Karena kan biasanya orang tuh kalau dibilang jago nyanyi pasti dari Batak, oh nggak dari Indonesia Timur. Ya Yeah. kan tuh udah nggak usah diraguin kan. Tuh lo nyalain sedikit aja tuh udah langsung jadi lagu. Betul. Ya nggak sih? Tapi berarti kan kalau kayak gitu kayak sekarang nih Kak ada, lo tau kan ya barusan gue nyanyiin terus. Yang Apa tuh? sepertinya Mahal ini ya kan? Oh, itu kan lagunya Adrian Halif sama Jisoo. Ada Mahalininya memang. Iya, Mahalini itu adik kelas gua SMA. Aduh, kayaknya ordal semua dan yang dibawa-bawa semua. Enggak, tapi sebenarnya Bali itu bukan yang pinter nyanyi. Kalau gue bilang sih lebih ke kayak jiwanya seni aja ya. Iya, maksud gue gitu. seni Jadi tapi ada yang kebanyakan kan nari ya. ya ada nari, ada seni Terus patung, seni lukis, kayak apalah. lukis. Nah iya kalau nyanyi tuh sebenarnya gue baru ngeh juga nih kayak ternyata lu juara 1. Terus ya tadi tuh si Mahal ini booming. Ternyata orang Bali tuh sebenarnya jago nyanyi ya. Iya, Karena banyak. jiwa seninya. Jauh sebelum gua pun ada namanya Mbak Ayu Laksmi. Itu dulu yang isi soundtrack film Catatan Si Boy tahun 70-an. Yang sekarang terkenal dengan si ibu dari Pengabdi Setan. Iya, itu dia. Oh itu dia. Oh itu dia. Itu dia. Iya berarti darah seninya emang kuat banget ya di Bali itu ya. Ya, bisa Apa emang dibilang dari seperti kecil itu memang apa ya culture di sana, budaya di sana tuh orang tua tuh ngajarin ke anak-anaknya gitu?
Enggak sih, kalau di keluarga gue juga nggak ada yang seni sebenarnya. Iya, nggak ada yang bokap gue juga suka-suka nyanyi tapi nggak yang intuit banget. Bahkan kayak ya sesimpel di keluarga sebenarnya kan ada kayak yang ngoleksi kaset zaman dulu ya gitu. Ini enggak, biasa aja. Kan tapi lu asli Bali. Asli. Nyokap bokap Bali. Nyokap gue dari Singaraja, Bali Utara, bokap gue dari Karangasem, Bali Timur. Gue lahir besar di Denpasar. Tapi berarti kan nyokap punya nama Bali dong kan, kalau dari Putu tadi bukan ya? Iya sih. Putu. Nggak, jadi gini, gue termasuk nama gue yang nggak Bali-Bali banget kalau nggak ada putunya. Nama panjang gue tuh belakangnya Wijaya. Oh iya, jangan lo Circle 9 Naga Wijaya. Bukan. Memang diperuntukkan untuk itu kayaknya ya. Itu jadi dulu pernah, yang kocaknya adalah pernah waktu zaman gue kerja jadi video director gitu, waktu itu pernah tender buat dapetin company profile, sesimpel karena nama PT-nya belakangnya Wijaya. Jadi yang dipilih directornya gua. Iya kan? Ada hoki-hokiannya tuh Iya, nama itu Circle 9 Naga. Iya, kalau nama gua nggak ada putunya, nggak ada Bali-Balinya juga mungkin orang nggak nyangka gua orang Bali gitu. Iya sih, tapi lu cukup terkenal kok dengan nama Putu Suto itu. Akhirnya gua patenin. Oh, lu patenin. Beli putu itu beneran gua patenin. Si Beli Putu itu waktu dulu gue pernah punya usaha makanan kan, namanya Beli Putu gitu. Gue patenin aja tuh Beli Putu. Jualannya putu? Enggak. Oh, enggak. Tapi yang pengen banget gue jual tuh selain putu ya. Jadi gue tuh pengen bikin Beli Putu Suta. Apa itu artinya? Filosofinya apa? Enggak, jadi kayak nama gue aja, ini kue putu Suta gitu. Oh. Terus gue pengen jualan ini juga, kalau makanan ya gue pengen jualan sate soto Suta. Sate. Ini beneran gak sih? Beneran. Itu masih satu cita-cita gue. Amin ya. Ya amin. Gue bisa jualan sate soto namanya Suta. Sate soto Suta. Nanti kalau misalnya udah soft opening kita diundang ya. Oh pasti. Nanti ada tester. Tapi ngomong-ngomong soal Bali nih, kalau kan emang lahir di sono, bokap nyokap juga dari sono, terus nama lo Bali banget. Budaya apa sih yang paling lo inget lah? Dan lo nggak bisa lepas gitu dari itu? Apa ya, kalau di Bali itu soalnya budaya itu udah jadi akar masyarakatnya gitu. Kayak sekarang aja, kayak ini gue lagi pakai jersey maraton di Bali nih kemarin. Ini ada artinya gak sih? Ini tulisan Bali? Ini tulisan Bali, tulisan aksara Bali. Sebenarnya mirip-mirip sama tulisan Jawa kuno ya, tulisan Kawi. Mirip-mirip, ini bayang-bayang maraton gitu. Iya, udah jadi budaya juga gitu. Yang paling gue inget kalau kecil tuh nyepi sih, oh, iya, memorable. Momen-momen nyepi, kita bikin ogoh-ogoh, itu kan yang melambangkan keburukan, buta kala gitu kan. Jadi wujudnya tuh monster gitu, yang nanti akan dibakar sehari sebelum nyepi. Terus nyepi di mana yang kita doing the art of doing nothing gitu. Jadi bener-bener itu kalau nyepi itu bener-bener nggak ngapa-ngapain ya? Kayak pegang handphone gitu boleh? Dulu kan nggak zaman handphone ya, tapi sebenarnya esensinya tuh nyepi itu ada 4 larangan yang tidak boleh dilakukan. Namanya catur berata penyepian. Yang pertama itu amati geni. Amati geni itu tidak boleh menyalakan api. Which is akhirnya kita tidak boleh memasak, tidak boleh listrik zaman itu kan. Jadi kita diwajibkan untuk berpuasa 1 hari penuh. Terus ada amati karya, tidak boleh bekerja. Terus ada amati lelungan, tidak boleh bersenang-senang. Dan juga amati lelanguan, tidak boleh bepergian. Jadi sebenarnya esensinya setelah gue dapetin setelah dewasa dan setelah paham adalah kita ngasih kesempatan selain buat diri kita untuk istirahat dan mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Kalau di Hindu kita nyebutnya Ide Sang Yang Widiwasa, kita juga memberi kesempatan kepada alam sekitar dan lingkungan kita juga untuk istirahat. Jadi kan nggak ada kendaraan keluar. Bersih ya, nggak tercemar polusi. 1 hari macam. sama setahun, kayaknya di seluruh dunia nggak ada yang melakukan itu kecuali di Bali. Kecuali di Bali ya. Iya. Penerbangan tuh juga nggak jalan ya? Nggak jadi, tutup semuanya. Last flight tuh 00:00, itu juga mahal gila. Tapi akhirnya itu berarti sampai 00 hari itu? Iya, jadi 00:00 sampai 00 sampai jam. Tapi berarti boleh keluar rumah? Nggak boleh, kan nggak boleh bepergian. Tapi kok gue kayak ngelihat ada beberapa orang juga yang di jalanan gitu. Biasanya itu pecalang yang tugasnya buat ngejagain gitu. Apa ada ini ya, ada polisi adat itu. Oh enggak, tapi kalau misalnya ada hukumnya. Ada hukumnya. Kalau misalnya ketahuan keluar segala macam, ada hukum adatnya. Oh, ada hukum adatnya. Iya, gitu. Serem juga ya. Tapi emang itu karena udah
adat dan budaya yang udah dilestarikan dari dulu. Jadi sebenarnya nggak berat untuk ngelakuinnya. Bagi kita aja nih orang awam kan. Udah kebiasaan semenjak gue pindah ke Jakarta pun akhirnya gue bisa melakukan sebisa mungkin. Jadi biasanya dulu zaman ngekos gitu ya, inget banget. Jadi kalau pas hari raya Nyepi gue nggak bisa pulang ke Bali, ya udah gue di dalam kamar aja. Jadi gue nggak ngapa-ngapain. Ngapain guys? Nggak, beneran seharian cuman ya misalnya istirahat apa segala macem. Kadang-kadang masih suka makan kalau lagi nggak bisa puasa gitu, ya udah gue nyetok aja makanan gitu ya, tapi nggak keluar kamar sama sekali gitu. At least dari 4 catur berata penyepian itu at least ada satu lah yang gue lakuin gitu. Iya. Betul. Berarti ini apa namanya, kayak turis-turis juga di sana menghormati ya? Iya. Menghormati. Hotel gimana hotel? Hotel biasanya yang bekerja itu yang non Hindu. Yang non Hindu. Iya, biasanya yang kerja itu. Tapi ya mereka menerapkan peraturan itu dan udah ngasih awareness sama tamu-tamunya sebelumnya. Kalau ini nanti akan ada prosesi begini, memang part of the culture dan harus dijalankan gitu. Nah, kalau itu kan ngomong soal tadi hari raya ya. Kalau misalnya soal nikah nih, pernikahan. Karena gue ngelihat kayak temen gue pernah gitu lah nikah sama orang Bali. Banyak tuh ritualnya. Banyak. Kayaknya berapa hari sebelumnya juga ada apa gitu ya, ritual-ritual yang banyak. Gue termasuk yang punya pengalaman yang cukup unik dengan pernikahan karena istri gue itu bukan beragama Hindu awalnya. Dia memang lahir besar di Bali, akhirnya ikut menjalani ritual ya kayak mualafnya gitulah. Namanya kalau di Bali itu, di Hindu itu Mesudi Wedani namanya. Jadi dia masuk agama Hindu, itu prosesnya panjang. Gue ingat banget nikahan gue tuh dulu 2, 3, 4 April. Iya 3 hari kayak Java Jazz. Ada tiket terusannya nggak? Ada undangan terusan. Lo mau datang yang mana gitu? Spesial show-nya hari ini gitu. Ada gitu-gitunya. Nggak, jadi 1 hari itu khusus buat upacara Mesudi Wedani. Jadi istri gua pindah agama Hindu, abis itu dia melakukan ritual kayak terlahir kembali gitu. Yang apa di air gitu ya gini, bukan? Bukan, beda. Itu melukat. Kayak lo bisa baru lahir ada upacaranya, 3 bulanan ada upacaranya tedak siten, kalau kayak gitu-gitu 6 bulanan itu dirangkum jadi 1 hari itu. Sebelumnya itu gua potong gigi. Gigi ini. Iya, kikiri. Itu kan biasanya proses untuk setelah dewasa gitu, untuk menghilangkan sifat-sifat kebinatangan gitu. Kalau hilang nggak sifat binatangnya? Oh tidak. Semakin seperti binatang. Nah, tapi itu ya ritual yang memang harus kita jalankan sebelum menikah gitu. Memang dari jauh hari memang udah ada itu dulu. Terus abis itu ya hari kedua itu resepsi biasa itu. Nanti pas hari ketiga gue ingat banget baru yang upacara pewiwahannya, upacara pernikahannya. Kayak ini ya ijab kabul gitu ya, ya betul, ya. Oke, gitu. Itu pun seharian full. Dan tuh gue ngeliat kalau orang Bali itu sama lah kayak orang Batak ya, kayak apa ya, kebayanya ya kan, terus rambutnya juga harus yang kondeannya juga harus yang itu ya. Sebenarnya beda daerah beda style. Oh gitu. Beda daerah tuh beda kebiasaan dan beda gayanya beda gitu. Kalau gue kebetulan dari Karangasem, kalau yang cewek nggak terlalu tinggi ininya, bunga emasnya tuh. Kan biasanya ada biasanya kalau yang dari tempat nyokap gue Singaraja tuh tinggi tuh. Dan itu berat. Itu bisa 1 kilo. Di kepala seharian. Itu beneran berdarah. Bini gue kayak pakai giwangnya tuh yang gede gitu, subeng gitu. Itu bener-bener yang berdarah. Iya. Gitu. Makanya ada. Ini gue nggak tahu bener apa enggak ya. Cuman ada culture gini. Kalau misalnya laki-laki kalau di Bali tuh nggak apa-apa tuh dia tindik dari mudanya. Pada saat dia nikah soalnya supaya nggak sakit gitu. Jadi itu kan seharian. Jadi udah ada bolongnya, ya udah tinggal pakai aja gitu. Gue juga dulu ya tindik, sekarang udah enggak sih. Jadi gitu. Selama 3 hari 3 malam itu tuh? Itu baru yang upacara adatnya. Kan ada. Apa lagi selanjutnya? Ada after party. Oh iya, itu kan bagian dari. Enggak. Cuman karena kita menyatukan dua culture yang berbeda kan, dari sisi bini gua dulu bokap tirinya kan orang Australia gitu. Jadi ada acara internasionalnya adalah gitu. Nyokapnya kan orang Timor, orang Kupang kan. Nah, jadi pesta-pestanya juga. Nah, itu menarik tuh kan. Kupang juga identik sama adat juga kan. Terus itu gimana Kak? Maksudnya pas lo mau merit itu lu gimana? Maksudnya emang udah ada pembicaraan
Iya tapi emang harus adat Bali nih gitu, yang satu ngalah. Karena kan kadang-kadang orang tuh kalau udah bicara soal adat ya, dia juga kan nggak mau kehilangan ininya Iya, kan. iya. Apa kayak gue orang Batak gitu, kalau nikah sama bukan Batak, ya udah lo mau nggak mau lo harus Batak gitu, ikut Iya, Batak gue gitu. Iya, salah satu serunya kita tinggal di Indonesia gitu ya, banyak budaya. Iya, banyak budaya. Dan kita tidak bisa memilih kita jatuh cinta Iya, pada siapa. betul itu. Wow. Iya. Dan Dan Iya, makanya. dan itulah maksudnya kayak yang gue akhirnya paham. Jadi pernikahan itu juga bukan cuman antara kita sama pasangan, tapi Iya, kedua sama keluarga. keluarga dan juga kedua budaya. Nah, Jadi pembicaraan ini udah dari awal ketika kita memutuskan untuk oke, nanti abis ini kita nikah ya gitu. Oh berarti apa nih gitu kan? Seperti apa nih, ritual apa yang harus kita jalankan gitu. Bisa aja ngejalanin semuanya gitu. Tapi kan waktunya banyak ya. Banyak biaya gitu kan. Iya, Pernikahan juga tidak murah kan ternyata. Itu baru tahu gitu. kayak 3 hari cuy. Enggak sih, 5 hari sih itu aja. gila 5 hari sih, ngumpulin uangnya berapa tahun? Waktu itu ya 2 tahun kita, 2 tahun. Jadi dulu tuh kalau gue pribadi kesepakatannya gini, untuk adat gue ikut campur karena gue nggak terlalu paham kan Iya, adat. iya. Jadi adat tuh biar orang Lebih ke tua. keluarga orang tua Lebih ya. ke keluarga. Waktu itu memang ya nggak tahu ya ada syarat apa kayak apa namanya, kayak mas kawin apa segala Iya, macam kayak seserahan gitu-gitu. gitu-gitu ada nggak sih? Gue nggak paham kan, tapi yang setahu gue akhirnya rumah tua gue yang di kampung yang di Karangasem tuh akhirnya direnov, Dijual. bikin Oh, no. oh Direnov maksudnya dibikin buat gua gitu. Jadi ada biaya di situ pertama, terus biaya Banten, kita nyebutnya Banten, apa namanya, sajian-sajian itu kan biayanya juga nggak apa namanya, nggak murah kan. Terus itu ya bikin acara, bikin hajatan gitu kan juga ngelibatin satu desa. iya. Itu juga nggak murah gitu. Maksud gue pembicaraan ini udah dari awal. Dan kita sepakat kalau ada tuh orang tua, kita juga sepakat awalnya ya udah adat Bali karena ya menghormatin dari Bali gitu kan. Tadinya mau nanti kalau gue pribadi kan gue pengennya kayak yang exchange vow gitu kan di cliff gitu kan, ya kan. Terus apa sebenarnya karena otak gue visual aja ya. Otak gue visual aja, jadi tapi kan balik lagi, oh ternyata nggak bisa gitu kan. Intinya gue sama bini gue tuh sepakat untuk ya udah kita ikut aja supaya lancar. Toh yang paling penting justru bukan hari H pernikahan, tapi setelah itu gimana kita menjalaninya kan. Ya Allah. Iya itu sih. Soalnya kadang-kadang kalau yang satu budayanya kuat, yang satu budayanya juga kuat tuh kadang nggak ada yang mau kalah kan. Iya. Ya kan. Terus kayak kalau yang satunya juga nggak biasa. Ini ngomongin diri sendiri ya. Iya. Enggak, kalau gue lebih karena dia nggak adat banget justru. Mana dia? Dia mana? Oh itu di sana. Iya. Nggak, justru gue juga gitu karena gue punya pengalaman dari dulu tuh nggak pernah pacaran sama yang seagama gitu. Jadi dan di keluarga gue juga sebenarnya beragam juga beragam. Ada yang Muslim, ada yang Buddha gitu, beragam juga. Jadi sebenarnya udah apa ya, nggak yang satu adat banget gitu. Terbiasa kita dengan apa perbedaan itulah ya. ini Bhinneka Tunggal Ika lah gitu. Jadi kemarin tuh ya cukup lancar lah bisa dibilang, maksudnya kayak pengen ini ya udah gimana, sepakatnya apa, Bali ya udah Bali. Oke, Bali ntar gimana, begini. Terus habis itu kita mau bikin resepsi jangan diganggu gugat, resepsi itu style kita gitu. Kayak gitu kesepakatannya kemarin. Jadi gue sempet sampai bikin deck, sampai bikin presentation ke bokap gue. Dia nanya, kenapa kok nggak ada pelaminannya? Kita pakai bridal table kan. Ya nggak mau lah gue disuruh berdiri. Terus salaman sama orang yang gak gue kenal gitu. Dulu tuh pembelaan gue tuh gitu. Nggak apa-apa, kita makan aja. Emang buat acara apa namanya, ya silaturahmi aja. Iya. Jadi kesepakatan juga gitu kemarin. Tapi ada nggak Kak apa ya, ritual atau apa ya, atau hal-hal khusus yang misalnya dalam adat Bali gitu ya, misalnya kayak ada makanan yang nggak boleh nih ada gitu, nggak boleh dimakan, atau kayak di Bali tuh semuanya ya bebas-bebas aja gitu. Kalau dibilang bebas-bebas saja juga enggak, cuman gue nggak begitu paham ya, maksudnya ada ritual-ritual yang seperti itu. Cuman dulu zaman gue itu gue inget banget pada saat hari kita yang pas adat itu, kayak gue nggak boleh keluar area rumah gitu. Kayak di ini ya, apa kalau di Jawa apa? Dipingit. Iya, Gitu. dipingit Ya, kayak gitu. gitu-gitulah, kayak gitu-gitu. Bini gue tuh nggak boleh step up ke luar
pintu gitu yang paling luar gitu, nggak boleh. Jadi ada misalnya ada upacara-upacara di luar rumah tuh nanti diwakilin. Tapi sampai sekarang masih ngejalanin nggak Kak adat itu? Maksudnya yang seperti itu masih. Tapi kalau gua pribadi sekarang di sini enggak. Udah enggak. Tapi bisa bahasa Bali nggak? Masih bisa. Coba Kak ngomong Kak. Coba ngomong Kak. Perkenalkan diri bahasa Bali Kak. Dalam bahasa Bali. Kan itu ada dialek-dialeknya kan, ada kayak iya, kalau gue sih sebenarnya kalau misalnya banyak gitu yang kan. enggak, banyak yang ngerasa kayak lu kayak bukan orang Bali sih, enggak ada Bali-Balinya karena gue enggak ngomong sama orang Bali. Gitu. Oh, jadi kayak enggak keluar gitu ya? Justru kalau misalnya gua paksain malah jadi kayak dibuat-buat gitu loh. Tapi kan kalau itu bahasa Indonesia, maksud gue dengan apa sih cengkok-cengkoknya kan? Bahasa Bali beneran tuh ada gak sih? Ada dong, ada. Iya gimana Kak? Ada yang bahasa Bali alus, bahasa Bali Madya, yang tengah-tengahnya ada bahasa Bali sehari-hari. Coba Kak ngomong Kak, coba Kak. Apa ya kalau disuruh ngomong? Wah nggak boleh itu, harus disensor. Itu. Ya, kalau Cang itu artinya saya gitu kan. Oh, Cang itu Cang jadi ada di podcast nih, ngorte-ngorte gitu. Nah, itu siapa? Saya sekarang ada lagi di podcast ngobrol-ngobrol. Oh, seru. Terus habis itu kan bahasa sehari-hari, kalau bahasa halusnya iya Diki makin tiang wonten podcast niki tiang ngorte-ngorte saking mboknya gitu. Bisa. Emang nggak bisa bahasa? Bisa. Gua itu dulu kayak abang nonanya gitu di Bali. Wah. Seriusan. Dulu namanya Truna-truni. Tapi berarti kalau kayak gitu ini ya, tampilnya juga harus membawa budaya. Iya. Jadi ngomongnya juga iya. Bali juga. Pakai baju adat segala macem gitu. Terus bikin udeng wastra itu apa dari ikat kepala Bali itu bener-bener dari lembaran kain polos aja gitu. Terus kita susun kita lipat-lipat terjadi itu. Kalau sekarang kan udah banyak dijual jadi kan. Tapi kalau gue masih bisa bikin dari nol gitu bisa. Ih gila, keren banget ya. Tapi nih Kak, apa yang menurut lo ngebuat tuh Bali tuh jadi daya tarik sendiri lah ya? Karena dari dulu nih kita tahu nih kayak Bali tuh udah bukan Indonesia gak sih? Ya kan? Kayak lebih banyak yang kenal Bali daripada Indonesia. iya, lebih jadi kayak gitu. orang tuh dari luar pasti ke Bali. Meskipun sekarang tuh udah banyak ya, kayak di Bajo juga udah mulai kan kayak Bali. Tapi mahal Bajo. Iya, Lombok gitu kan. Bali juga mahal gila sekarang. Iya, mohon maaf nih. Maaf ya. Mohon maaf nih. Mahal gila Bali sekarang. Gua ada salah satu orang Bali yang gak suka pergi ke Bali. Kenapa? Mahal. Oh, lu karena pesawatnya, tiketnya. Gaya hidup juga mahal sekarang. Ya, Ya, tapi kan punya rumah. Sebenarnya sekarang punya rumah tapi nggak punya kamar. Jadi sebenarnya gue kalau pulang ke Bali juga kayak turis, harus sewa hotel. Ini orang tua? Di Bali semua. Cuman kan udah ada adik-adik gue yang udah berkeluarga segala macem. Jadi mereka tinggal di rumah, masih tinggal di rumah gitu. Jadi udah kamar gue dulu udah dipakai sama ponakan-ponakan gue gitu. Iya, tapi apa sih yang ngebuat Bali itu menjadi apa karena ya alamnya gitu kan? Tapi apakah sebenarnya turis-turis ini juga kayak banyak gak sih yang belajar kebudayaan Bali di sana? Gue soalnya suka ngeliat tuh kayak temen-temen gue tiba-tiba ada yang melukat-melukat gitu, ya kan? Ya sekarang lagi tren sih. Iya kan? Ya gue gak tahu apa itu diri. emang cuma buat di konten apa gimana. Oh ada paketannya yang sama konten. Oh iya. Katanya sih begitu. Jadi kalau misalnya mau melukat di satu tempat, udah ada paketannya sama fotografer, tadi bikin video, reels, TikTok, boomerang, apapun itu gue gak tahu. Lo orang Bali baru tahu kan? Itu juga bukan orang Bali. Ya maksud gue lama di Bali tapi lu baru tahu nih ada semua sekarang. Katanya begitu. Ini ya. Gue sih belum pernah. Iya, tapi maksudnya apakah itu gimana ya? Apakah salah satu daya tariknya turis itu sebenarnya juga si budaya Bali itu sendiri? Udah Karena pasti. Kalau menurut gue udah kalau di mana nih GWK yang ada cek gitu kan Kak. Orang tuh ramai mulu kan? Iya di apa namanya Uluwatu. Di GWK juga ada dulu. Ya emang karena daya tarik utamanya ya budayanya itu. Coba deh, maksud gue gini Kak, gue nggak tahu nih ya Gen Z sekarang relate apa enggak, tapi kayak di GWK itu tuh kan selalu rame ya. Padahal yang mereka tonton tuh sebenarnya cuman tarian yang kita nggak ngerti kan. Kita sebagai orang luar nggak ngerti kan ngomong apa sih, karena itu kan ngomong bahasa Bali itu cuman kayak kecak ya. Tapi gue tanya, lo tertarik nggak nonton itu? Ya gue pernah lagi ke situ. Terus kenapa lo ke situ? Iya itu karena pengen penasaran aja, pengen tahu ada apa sih di sana gitu. Jadi menurut gue gini, Bali adalah salah satu tempat di mana kita bisa melakukan apa saja yang kita mau, sama kita juga bisa tidak melakukan apapun. Oh gitu. In Bali, asik. In Bali, you can do everything, or you can just doing nothing.
itu dia. Jadi So what happened in Bali, stay in Bali. Yes, itu dia. Itu dia. oke. Itu kalau menurut gue sih emang salah satu daya tarik utamanya Bali ya budaya. Budaya. Karena kita ya. kan memegang teguh budaya ya. Maksudnya culture kita tuh kuat sekali gitu. Adat istiadat kita tuh kuat sekali gitu. Itu yang jadi daya tarik orang-orang untuk Pergi ke sana. bisa datang, bisa merasakan sendiri langsung budayanya seperti apa gitu. Dan bahkan banyak yang akhirnya menetap karena jatuh cinta sama budayanya. Dan bikin apa sekarang? Macet. Ya, Ya kan? salah satunya itu. Macet banget. Salah satunya itu. Ya, itu udah bisa dibilang udah risiko ya, perkembangan zaman kita nggak bisa halangi juga gitu. Gue liat situ pas lagi tahun baru ya. Orang mau ke bandara telat semua cuy. Gara-gara Yang Garrett Cooper ya. iya macetnya Bali. Apalagi udah ada tol kan. Tol aja macet. Iya, bentar lagi ada LRT. Iya. Iya. Serius ya? Bentar lagi ada LRT. Sekali naik 600.000. Ah demi apa? Dari mana yang kemana? Nggak tahu gua, itu baru berita. Tapi emang udah ada perancangan untuk orang luar ya. Kalau lokalnya gratis. Jadi makanya turisnya dimahalin. Mm-mm. Makin gak mau. Tapi selalu itu selalu bilang kalau misalnya ketemu sama siapapun gitu yang bilang gue belum pernah ke Bali. Wah, sebelum lu kemana-mana di dunia ini, at least kalau orang Indonesia lu harus Ke Bali. harus ke Bali, harus nyobain. Ke Tuh. Bali. Dengerin kata Kak Suta. Pokoknya sebelum kita harus menikmati yang namanya Iya. Bali. Karena Bali is wonderful Indonesia. Aduh. Tungguin episode selanjutnya ya. Bye!